Halo Sobat Bonsai, jumpa lagi di channel Bonsai Made in Bali. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman saya tentang memproses atau membuat bonsai yang telah saya lakukan beberapa tahun lalu. Kali ini saya akan berbagi dan saya share di video ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Nah, di video kali ini yang saya bahas yaitu mengenai hal-hal dasar yang penting ya untuk bonsai yang harus dilakukan di dalam membuat bonsai atau memproses bahan bonsai. Oke sahabat bonsai, jadi biasanya ya unsur dasar ini jarang sekali diperhatikan oleh teman-teman semua. Sebagian besar semua lebih mengutamakan di pembentukan, bagaimana gaya pohon tersebut. Jadi hal yang terpenting atau dasar ini yang wajib teman-teman lakukan terdahulu ya, baru nanti kita pikirkan bagaimana membuat atau mendesain pohon tersebut ya. Jadi sebagian besar biasanya lebih mengutamakan di desain pohon ya, namun kadang-kadang melupakan keempat unsur dasar yang wajib teman-teman ketahui bagaimana memproses atau membuat bonsai. Apakah desain itu penting? Penting sekali teman-teman, namun setelah kita mengenal bagaimana tahap dasar ya di dalam memproses atau membuat bonsai. Dan kadang-kala karena lebih mengutamakan di desain, kadang-kadang kita melupakan hal-hal dasar di dalam memproses atau membuat bonsai. Karena ini wajib dilakukan oleh teman-teman semua. Karena empat dasar ini jika tidak dilakukan ada empat hal ya yang tidak dilakukan oleh teman-teman semua, saya jamin pohon teman-teman semua juga tidak akan berhasil walaupun teman-teman sudah bisa atau pintar dalam mendesain pohon. Nah, kita langsung saja ya, kita mulai unsur-unsur apa saja yang harus dilakukan penghobi bonsai di dalam memproses bahannya tersebut. Nah, keempat unsur itu sangat mempengaruhi sekali kesuburan pohon bonsai yang teman-teman rawat atau proses ya. Jadi di dalam memproses atau membuat bonsai tanpa kesuburan, saya jamin teman-teman tidak akan berhasil dalam membuat bonsai. Karena ini adalah hal dasar, yaitu kesuburan dan juga kesehatan pohon. Dan untuk masalah desain atau gaya, itu selera masing-masing ya. Jadi itu seleranya teman-teman semua. Jadi tidak bisa kita paksakan gaya atau gerak pohon, karena itu kembali ke teman-teman semua, ke selera. Dan namun tetap berpacu pada pakem-pakem ataupun bagaimana pohon tersebut tumbuh di alam. Jadi tetap ya kita berpatokan pada pohon yang di alam ataupun pakem-pakem yang sudah ada. Nah, di bonsai ini memiliki 4 elemen atau unsur ya yang harus terpenuhi. Nah, yang pertama adalah matahari. Matahari sebagai simbol atau unsur dari api ya. Jadi yang pertama adalah api, yaitu salah satunya adalah matahari, pencahayaan atau penerangan dari matahari. Itu salah satu penentu dari pohon teman-teman itu sehat dan juga subur. Karena bonsai itu adalah pohon yang wajib terkena sinar matahari. Tergantung jenisnya juga, ada yang mungkin full. Kalau biasanya full ya yang paling bagus. Namun ada yang wajib ya, pastinya wajib terkena sinar matahari karena pohon juga memerlukan sinar matahari untuk proses fotosintesis. Nah, itu wajib ya. Unsur yang pertama adalah unsur api, yaitu dari matahari. Kemudian unsur yang kedua adalah air. Dan kita tahu tanpa air semua makhluk hidup tidak akan bisa hidup. Jadi air itu sangat penting. Namun untuk bonsai, air itu penting sesuai dengan takaran atau aturan ya, atau secara teratur ya. Artinya pohon kita disiram di saat media kering. Jangan terlalu basah juga, karena terlalu banyak air juga menyebabkan pembusukan di bagian akar dan menyebabkan pertumbuhan banyak bakteri dan jamur di akar dan menyebabkan pembusukan. Nah, itu yang juga terpenting ya teman-teman, air ya. Tanaman atau pohon wajib mendapatkan air secara teratur, penyiraman secara teratur setiap hari. Kita juga cek medianya apakah masih lembab atau bagaimana. Kalau masih lembab kita biarkan, kalau sudah agak kering kita siram ya. Kemudian ke unsur berikutnya yaitu tanah. Nah, tanah yang kita biasa sebut kalau di bonsai media ya.
Jadi media juga sangat mempengaruhi pertumbuhan dan juga kesehatan dari pohon teman-teman. Kesuburan juga, kesuburan, kesehatan, pertumbuhan ya. Itu tergantung juga dari media atau yang kita sebut sebagai unsur tanah ya. Nah, untuk media teman-teman juga wajib menggunakan media yang porus, artinya media yang gembur ya. Jadi jika media padat, air juga menumpuk di media menyebabkan juga pembusukan. Nah, itu hal juga yang perlu diperhatikan oleh teman-teman, yaitu di media. Jadi media yang baik ya untuk sementara waktu yang saya ketahui itu menggunakan pasir malang yang bisa kita campur dengan berbagai jenis media lainnya seperti kokopit, sekam, dan juga kita bisa menggunakan dari jenis media tanam ya yang kita beli di kompos ya, yang kita beli di stand bonsai ataupun stand tanaman hias ya teman-teman. Dan untuk media juga tergantung dari jenis ya. Biasanya untuk anting putri saya yang menggunakan media pasir malang saja. Untuk jenis sancang kita campur dengan kompos dengan pasir sungai. Jadi untuk media wajib dipikirkan dan bisa dicoba-coba teman-teman semua ya. Yang penting gembur, air saat penyiraman air mudah turun ke bawah, tidak mengendap di media. Nah, kemudian yang keempat yaitu unsur udara, yaitu angin. Nah, teman-teman wajib juga menaruh bonsai teman-teman semua di tempat yang lapang, yang banyak lalu lalang angin ya. Jadi jangan ditaruh di lorong. Jadi di lorong juga sangat mengganggu ya pertumbuhan dari bonsai yang kita rawat. Nah, teman-teman, itu 4 elemen ya yang wajib terpenuhi, yang wajib dilakukan oleh teman-teman. Itulah hal dasar di dalam membuat bonsai atau memproses bonsai. Jangan sampai lupa teman-teman, 4 unsur itu saya jamin pohon teman-teman semua akan subur, akan sehat, dan juga dibarengi dengan bagaimana memproses atau mendesain pohon tersebut, bagaimana tahapan-tahapan dalam memproses pohon tersebut, dan juga jangan lupa melakukan insektisida. Jadi kita juga perlu melakukan hal-hal yang selain 4 dasar tersebut. Yang dasar itu sudah pasti, yang lainnya wajib juga kita lakukan ya, tergantung situasi pohon. Nah teman-teman, jadi teman-teman harus meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk merawat pohon-pohon teman-teman semua di rumah. Karena tanpa itu pohon teman-teman tidak akan memiliki kualitas yang bagus, dan nantinya juga tidak akan memiliki harga yang tinggi. Karena bonsai itu perlu proses, perlu tenaga dan waktu setiap hari untuk merawat mereka. Karena bonsai itu tidak hanya asal tanam, tapi adalah proses yang berkesinambungan secara rutin yang kita lakukan. Dan jangan sampai pohon-pohon teman-teman semua di rumah menjadi kurang sehat ataupun kurang subur, karena itu akan menyebabkan kualitas pohon-pohon teman-teman di rumah akan kurang baik. Jadi teman-teman luangkanlah waktu untuk merawat pohon bonsai teman-teman di rumah supaya hasilnya maksimal dan nantinya akan memiliki nilai jual yang tinggi. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Salam bonsai. Hujan, kapan kau kembali? Ku nanti tetesan air darimu membasahi setiap rantingku, meresap merasuk ke kayuku. Terima kasih alamku, kau selalu menemaniku di setiap pucuk yang tumbuh dan berguguran daunku. Terima kasih duniaku, kau selalu